Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk bertemu dengan saya dan berkumpul bersama di aula SMP 2 PPU kali ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Perkenalkan, pasti sudah kenal ya tapi ya. Saya kenalan lagi. Saya Deda Damia Yuniarsi. Saat ini saya sedang menjadi calon guru penggerak angkatan 11 yang pada kesempatan kali ini ingin membagikan informasi, sedikit berbagi ilmu yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu tentang materi budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, sudahkah Bapak Ibu semua tersenyum hari ini? Sudah. Oh, sudah ya. Oh, banyak sekali. Happy hari ini. Nah, agar karena kita membahas tentang budaya positif, kita harus membagikan positive vibe ya, atau aura positif yang kita miliki kepada orang lain yang mungkin hari ini sedang bersedih. Nah, saya minta sekarang Bapak Ibu semua berhadapan dengan rekan satu mejanya, hadap-hadapan dan berikan senyum termanisnya. Ya, 30 detik untuk memberikan senyum termanisnya. Silakan tersenyum. Iya, bahaya sekali ya, seperti bunga matahari. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya. Nah, karena tadi kita akan membahas tentang budaya positif, kita sudah menyalurkan aura positif kepada teman-teman kita. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika kita membuat kesepakatan. Nah, di sini saya sudah punya 3 pemantik tentang kesepakatan apa saja yang harus kita sepakati bersama dalam 1 jam ke depan dalam forum diskusi ini ya. Yang pertama saya tuliskan menghargai pendapat orang lain. Bagaimana? Bapak Ibu setuju? Setuju. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik? Setuju. Terima kasih sudah mau mendengar pecahan saya siang ini ya. Yang ketiga, boleh makan dan minum dengan tenang. Jadi silakan sambil kalau haus boleh minum dan kalau lapar boleh makan, tapi dengan tenang. Nah, kemudian siapa nih yang mau menambahkan kesepakatan apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, silakan Bu Wulan. Kata-kata yang baik dan positif. Berkata-kata yang baik dan positif. Boleh diedit, Mbak? Ya, langsung diedit di situ. Setuju ya? Berkata-kata yang baik dan positif. Ya, selanjutnya. Ya, silakan Bu Susi. Mematikan nada dering HP. Matikan nada dering HP. HP di silent gitu ya? Ya. Ya, silakan. Jika ingin bertanya, acungkan tangan. Ya, setuju semuanya? Setuju. Ya, baik. 6 kesepakatan sudah cukup? Cukup ya. Nah, semoga kita semua bisa mematuhi dan menjalankan ke-6 kesepakatan ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum kata budaya positif? Belum? Baru kali ini dengar? Nah, kalau dari kata budaya positif, kira-kira budaya positif itu hal yang seperti apa? Kebiasaan baik ya. Budaya itu adalah kebiasaan
kebiasaan sebuah masyarakat, sebuah golongan gitu. Tentu saja positif adalah hal-hal kebaikan. Betul sekali, tepat sekali jawaban dari Bapak Ibu semua. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan di lingkungan kita, terutama kita sebagai guru, sebagai pendidik, kepada seluruh warga sekolah yang ada di lingkungan kita. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan keenam konsep ini. Nah, jadi hari ini, siang ini saya akan menjelaskan tentang keenam konsep ini agar terwujudnya budaya positif di lingkungan kita atau sekolah kita. Yang pertama, tentang disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pertama, kita akan membahas tentang disiplin positif. Kalau tadi ada budaya positif, nah sekarang kita berbicara tentang disiplin positif. Jadi budaya positif dan disiplin positif itu dua hal yang berbeda. Kalau mendengar kata disiplin positif, tentu kalau tadi positif hal-hal yang menuju kebaikan. Nah sekarang kalau arti kata disiplin sendiri, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kalau ada kata disiplin? Taat aturan. Apa lagi, Bu Anda? Oh, sebuah kebiasaan yang bisa menepati sesuatu, gitu. Ya, betul sekali. Jadi, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi, bagaimana anak-anak itu bisa menaati sesuatu dengan baik. Seperti tadi misalkan di awal kita sudah membuat kesepakatan forum ya. Nah, bagaimana kita sebagai seorang individu untuk memiliki sikap disiplin mematuhi kesepakatan-kesepakatan atau peraturan yang sudah kita buat. Itu adalah disiplin positif. Nah, kalau kata disiplin saja tentu kita udah dari zaman Majapahit ya, kayaknya udah sering mendengar kata disiplin. Tapi kok sekarang ada embel-embelnya positif? Apa yang membedakan disiplin zaman dulu dengan disiplin positif saat ini yang sedang dijalankan? Nah, jadi disiplin positif itu lebih mengarah ke kedisiplinan diri yang dapat mengontrol dirinya atas segala tindakan yang dilakukan. Jadi berdasarkan kesadaran dirinya sendiri dari dalam. Ya, sebenarnya Bu. Ada waskat ya, pengawasan melekat. Pengawasan lekat. Jadi merasa dia sendiri tanpa dilihat sama orang udah merasa mengawasi diri sendiri. Iya, betul sendiri. Jadi bagaimana siswa-siswa itu atau anak-anak kita itu melakukan kedisiplinan itu karena kontrol dari dalam dirinya. Nah, diharapkan dengan disiplin positif, murid memahami dan menyadari apa yang dilakukan berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan ataupun karena mendapat ujian atau reward, apalagi karena hukuman. Jadi ketika anak-anak mengikuti sebuah aturan, bukan karena awas nanti kamu ya, bukan karena gitu, atau nanti ibu belikan permen, ibu belikan coklat, bukan. Tapi karena memang dari dalam hatinya, dari dalam dirinya sendiri, dia memang ingin mengikuti peraturan itu, kedisiplinan itu dengan baik. Nah, itu yang membedakan disiplin dan disiplin positif. Nah, materi yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini masih ada kaitannya dengan disiplin positif. Jadi, menurut teori, motivasi perilaku manusia itu dibedakan jadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu disiplin karena dia takut dihukum. Nah, yang kedua,
untuk mendapat imbauan atau penghargaan. Nah, ini dapat reward. Dia disiplin karena dia mau dapat hadiah. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini sedikit berbeda. Jadi, ketika seseorang itu melakukan sesuatu, motivasi di dalam dirinya, karena dia percaya bahwa itu adalah hal yang baik yang harus saya lakukan. Contoh, misalkan, kenapa anak ini selalu bangun pagi tanpa orang tua yang dibangunkan, ayo sholat subuh gitu. Karena dia percaya, oh aku harus bangun pagi, aku harus sholat subuh, aku tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu karena dorongan dari dalam dirinya. Nah, dari ketiga motivasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi manusia itu, perilaku manusia itu ada dua, ada internal dan eksternal. Nah, dari ketiga ini, yuk kira-kira yang internal mana, yang eksternal mana? Internal yang ketiga. Kalau 1, 2 apa itu? Eksternal. Betul sekali. Wah, pintar-pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini adalah motivasi ini itu ada hakikat yang ada pada manusia. Nah, kalau dari ketiga ini untuk mewujudkan disiplin positif, kira-kira pakai motivasi mana yang paling benar? Iya. Betul sekali. Jadi kita sebagai pendidik harus mulai membangkitkan motivasi internal yang ada pada siswa agar terwujud budaya positif. Berikutnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, seperti tadi yang sudah kita buat, kita membuat sebuah kesepakatan, bikin sebuah keyakinan. Nah, di sini di dalam kelas, karena kita semua ya Bapak Ibu ya, sebagai seorang pendidik atau pengajar, hakikatnya itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Seperti di dalam agama disebutkan bahwa manusia itu adalah khalifah di muka bumi ini. Nah, ketika kita mengajar di dalam kelas, kita juga adalah sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan di antara guru dan siswa. Seperti yang tadi sudah kita buat. Nah, saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik. Ibaratkan saya adalah guru, kemudian saya melempar umpan kepada teman-teman sekalian. Kira-kira mau bikin apa? Nah, jadi namanya kesepakatan itu harus dua arah. Bukan kita yang membuat peraturan, lalu kita sendiri yang menetapkan, semua harus tunduk. Tidak seperti itu. Tapi harus ada diskusi dan kesepakatan di antara guru dan juga siswa. Guru berkesempatan menerapkan banyak strategi. Setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai kecepatannya masing-masing. Maksudnya kecepatan itu adalah bagaimana potensi setiap anak, bagaimana kemampuan setiap anak untuk berkembang. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Nah, seperti tadi, nah idealnya juga peraturan-peraturan yang ada di sekolah, bukan hanya di dalam kelas, itu harusnya disosialisasikan dan disepakati. Apa suara dari anak-anak, lalu kita sebagai guru menampung, dan itu menjadi kesepakatan seluruh keluarga sekolah agar ketika nanti dijalankan itu tidak ada protes, aduh nggak bisa aku begini, nah seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Mungkin saya minta bantuan salah satu untuk membacakan poin apa yang menarik. Nah, itu dari paling atas. Poin yang ujung, yang pink. Nah, itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau dulu sebelum ada istilah kesepakatan kelas, dulu kan namanya peraturan kelas ya. Nah, kalau peraturan kelas itu biasanya tulisannya gimana? Dilarang membuang sampah sembarangan gitu. Dilarang ini
sekarang namanya keyakinan, kalau misalkan seperti kita semuanya adalah umat beragama ya, agama apapun itu diyakini dan diikuti karena kebaikannya, betul tidak? Ya kan? Nah, untuk itu jika kita ingin anak-anak itu meyakini, pasti anak-anak harus meyakini sesuatu yang baik-baik. Nah, maka kata dilarang atau tidak boleh itu harus dihilangkan. Semua harus diubah ke kalimat positif. Kata dilarang buang sampah. Nah, jadi bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Terus saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Misalkan dilarang bertengkar. Nah, tidak lagi dilarang bertengkar, tapi dalam bentuk kalimat saling peduli dan menghargai. Nah, ini yang membedakan peraturan dengan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Jadi mulai sekarang kalau kita mau membuat peraturan, jangan pakai kata jangan, harus diubah ke kalimat positif agar itu tertanam menjadi hal-hal positif yang nantinya akan diikuti oleh anak-anak kita. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Oh iya, Bu Susi silakan. Ya, tadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas, lalu ini ada lagi keyakinan kelas. Itu sama apa beda, Bu? Terus contohnya kalau ini apa bedanya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Oh, baik. Pertanyaannya berarti perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, ya. Jadi secara garis besar sebetulnya keyakinan dan kesepakatan itu dua hal yang berbeda. Kalau keyakinan itu lebih kepada nilai-nilai atau norma-norma yang harus kita sepakati dan ada pada diri setiap siswa. Kalau kesepakatan itu lebih kepada tata aturannya. Misalkan piket pada saat pagi sebelum pelajaran dan pulang sekolah. Nah, itu berarti masuk ke dalam kesepakatan kelas. Tapi jika menghargai teman, terus menjaga lingkungan, itu keyakinan, itu bedanya. Jadi yang teknis itu kesepakatan. Tapi kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, hal-hal baik yang harus dimiliki setiap siswa, gitu. Bukan hanya siswa tapi gurunya juga. Jelas? Jadi kalau misalnya di kelas itu berarti kesepakatan atau keyakinan? Idealnya membuat dua-duanya. Iya. Kesepakatan juga, keyakinan juga. Iya, begitu. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah? Yes? Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya kebutuhan manusia. Nah, ini ketika seorang murid membuat suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai atau kebajikan atau peraturan, hal ini sebenarnya bukan karena mereka gagal, tapi karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar itu? Jadi kebutuhan dasar manusia hakikatnya itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima. Ketiga, kebutuhan tentang penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, saya punya studi kasus. Mohon bantuan siapa yang mau membacakan? Silakan. Ibu Ita, guru wali kelas 7A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Terima kasih Bu Inung sudah membacakan. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ita, kalau punya siswa yang sering merampas makanan punya temannya, apa yang akan Anda lakukan pertama kali?
sekali. Ya. Nanyain apa koordinatornya. Oke, tepat sekali. Yang pertama kita lakukan itu harus klarifikasi dulu ya. Ibaratnya kalau maling ditangkap itu nggak boleh langsung dihukum, tapi harus diinterogasi dulu. Diinterogasi alasannya kenapa anak ini melakukan hal tersebut. Gitu. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak kira-kira jawaban Tommy ini kenapa dia tuh suka ngambil, kenapa Bu Puji? Tidak bawa makanan, terus orang banyak masakin, cari perhatian, pengen makan itu tapi nggak punya uang. Terus apa lagi? Banyak ya. Uang jajannya habis. Nah, mari kita analisis kasus dari Tommy tersebut berdasarkan ini 5 kebutuhan manusia ini. Kira-kira Tommy itu suka maksa minta makan temennya karena kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi? Iya. Nah, next lagi. Kalau dari hasil interogasi ternyata Tommy bilang kalau dia itu lapar karena orang tuanya nggak bawakan bekal atau makanannya, uangnya kurang gitu ya untuk membeli bekal. Artinya kalau jawaban Tommy seperti itu, dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Nah, jadi kita juga tidak bisa serta-merta menyalahkan gitu ya. Nah, nanti dari jawaban si anak ini akan menentukan langkah apa yang kemudian akan kita ambil. Next. Nah, kalau ternyata jawabannya bukan karena orang tuanya, tapi jawabannya karena dia senang aja gitu, temennya memperhatikan dia, cari perhatian ya tadi Bu Ella bilang. Ketika temennya melaporkan tindakannya itu, guru memberitahukan ke orang tuanya. Nah, biasanya kita lapor ya kalau sudah aduh pusing angkat tangan gitu. Nah, kita lapor ke orang tua. Nah, dengan kita lapor ke orang tua, akhirnya orang tua itu ngasih perhatian ke anaknya. Nah, kalau memang kasusnya seperti itu, maka kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin orang tuanya sibuk atau ada konflik yang mungkin kita tidak tahu gitu di dalam keluarganya, sehingga kebutuhan akan kasih sayang dan dia merasa tidak diterima di lingkungannya. Dengan dia minta makanan temennya, akhirnya dapat perhatian dari teman-temannya. Kamu ini kan ada ya beberapa anak kita lihat seperti itu. Nah, itu karena kebutuhan kasih sayangnya. Nah, kalau ternyata orang tuanya udah bawakan bekal dan orang tuanya baik-baik aja, dia mendapatkan kasih sayang dan cinta kasih yang penuh kepada orang tuanya. Tapi ternyata setelah ditanya, ternyata alasannya karena temennya tuh temen Tommy itu akan jadi takut. Dia merasa, menakutkan, merasa bisa menunjukkan temannya. Kalau temannya mau ngasih makanannya, dia bangga. Karena berarti temennya takut sama dia. Artinya kebutuhan Tommy yang tidak terpenuhi adalah penguasaan. Nah, ya, kekuasaan. Karena memang hakikat kita sebagai manusia itu tadi, manusia itu adalah khalifah, ya, pemimpin. Di setiap diri kita itu pasti punya rasa kepemimpinan, kekuasaan. Hanya saja kadarnya setiap orang berbeda-beda. Nah, ada beberapa orang yang dia harus menjadi superior di segala bidang, harus menguasai di segala bidang. Bisa jadi si Tommy itu ingin seperti itu. Dia ingin menguasai lingkungan di mana dia setiap hari berinteraksi dengan cara merampas punya temannya, membuat orang lain takut. Itu adalah kebutuhan kekuasaan. Nah, kira-kira kalau ada anak yang kayak gini, solusinya harus diapain? Nah, bisa jadi Umi setelah ditegur, nah itu akan menyakiti temanmu. Lalu setelah solusinya ditegur, berikutnya kita harus memberikan tanggung jawab kepada anak ini. Ketika dia dikasih tanggung jawab, dia merasa, aku berkuasa. Nah, jadi jangan
jangan dikucilkan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada anak yang seperti itu, coba dikasih tanggung jawab dari ketua kelas, pengurus kelas, ikutkan kegiatan apa, sehingga dia merasa aku berkuasa karena punya tanggung jawab. Nah itu hanya perlu diarahkan. Next. Nah ada lagi nih. Kalau ternyata Tommy melakukannya itu karena iseng aja Bu. Nah kadang tuh ada yang ditanya, kenapa kamu kayak gitu? Nggak apa-apa Bu, iseng aja Bu, pengen aja Bu. Nah itu sesungguhnya anak itu merasa bosan. Mungkin mamanya tiap hari tuh bawakan Indomie terus sama telur ceplok ya. Nah terus. Nah jadi dia bosan. Mungkin anak ini sebenarnya kreatif, tidak suka dengan sesuatu yang monoton. Nah sehingga karena dia merasa bosan, temanku hari ini bawa spaghetti tuh, aku biasanya cuma Indomie. Nah gimana sih rasanya spaghetti? Nah sehingga dia mengambil punya temennya. Nah jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi itu adalah kebutuhan atas kebebasan. Nah setiap diri manusia pasti membutuhkan kebebasan. Contoh kalau misalkan kita dikasih peraturan terus, kenceng terus gitu ya, kan aku juga butuh bebas. Nah bisa jadi kita harus sedikit melonggarkan itu, memberikan sebuah ruang kepada anak ini untuk dia bisa meluapkan kebebasannya sehingga dia tidak melakukan penyimpangan lagi. Nah itu tadi adalah kasus Tommy ya. Semoga teman-teman kalau menemukan kasus seperti itu harus dianalisis dulu kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi, sehingga langkah kedepannya bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang terpenuhi dan mengarahkan anak-anak menjadi lebih positif lagi. Next, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah seperti tadi yang saya bilang bahwa kita adalah pemimpin pembelajaran, kita adalah pemimpin di kelas kita. Sebagai seorang pemimpin, tentu kita punya kekuasaan, sebuah posisi kontrol. Kita memiliki posisi untuk mengontrol anak didik kita. Nah, jadi posisi kontrol itu ada guru. Sebagai 5 kita bisa melakukan kelima hal ini. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, contoh misalnya guru sebagai penghukum. Ada anak datang terlambat, dan kita nggak mau dengar alasannya itu apa, bodoh amat, pokoknya langsung dihukum. Nah itu adalah guru sebagai penghukum. Kita tidak pernah mendengarkan alasan anak kenapa dia melakukan ini, melakukan itu, pokoknya dihukum aja. Nah itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini misalkan, ya ampun nah, kalau kayak gini nanti ibu yang dimarahin sama kepala sekolah. Kalau kamu kayak gini nanti sekolah kita yang dimarahin sama kepala dinas. Nah jadi anak itu, aduh kayak gini gara-gara aku ya. Nah itu mengecilkan hati anak-anak kita. Nah mungkin secara tidak sadar kita pernah melakukan hal seperti itu ya. Nah itu berarti kita melakukan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah biasanya suka bestie sama anak-anak nih. Karena kita karena anak-anak kita remaja gitu ya, kita juga ingin awet muda gitu. Kadang tuh ngobrol sama anak-anak atau merestitusi anak-anak atau apa ya, berdialog dengan anak-anak itu seperti seolah-olah kita sedang berbicara dengan teman kita sendiri yang seumuran, karena seringkali kita menolak tua gitu ya. Nah itu berarti kita sedang melakukan posisi sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, pemantau nih, gimana nih? Sudah lah, kerjaan bereskan itu. Nah, itu sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Jadi ketika ada sebuah permasalahan, lalu kita mengatur nih, memanage nih. Ini masalahnya kenapa? Apa yang harus dilakukan? Oke, saya mau kolaborasi sama siapa? Ini untuk anak ini bisa berkembang, saya meminta bantuan kepada siapa? Nah, segala halnya dipikirkan. Itu adalah posisi guru sebagai manajer. Saya yakin Bapak Ibu semua
apalagi sudah menjadi guru belasan bahkan puluhan tahun, pasti pernah melakukan atau ada di posisi ini, semua ini, kelima posisi ini. Nah, dari kelima ini yang sering dilakukan yang sebagai apa nih? Teman, menghukum, manajer, memantau. Nah, ini ada kolom apa yang dilakukan kelima posisi kontrol ini. Nah, jadi kalau si penghukum biasanya tindakan yang dilakukan oleh guru si penghukum ini suka menghardik. Ayo, kenapa kamu gitu? Bukan ya? Nah, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti secara fisik mungkin lah. Kalau dulu bawa garis panjang, das, gitu ya. Atau bawa rotan, pukul. Lempar penghapus, ya. Nah, kemudian ada juga nyindir dalam kelas. Itu tuh yang lagi ini, nah, itu. Nah, kalau guru yang merasa suka membuat rasa bersalah, itu dia akan ceramah, terus menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ibu kecewa sekali, kenapa kamu seperti ini? Nah, ini karena ini sekolah kita jadi seperti ini. Nah, itu adalah tindakan yang sering dilakukan ketika kita menjadi membuat rasa bersalah. Nah, kalau guru sebagai teman biasanya tuh membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Udah, kamu masuk, bilang aja tadi habis sama ibu. Nah, kadang kita suka ngajarin anak kita untuk buat alasan gitu kan ya. Jadi kayak sama temannya sendiri gitu, seperti seimbang gitu posisinya. Nah, sedangkan sebagai pemantau itu untuk menghitung dan mengukur. Dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ajukan, gimana kamu tadi nak? Sering nanya-nanya tuh manajer tuh. Nah, dari kelima posisi itu, kata-kata yang sering dikeluarkan, kalau guru penghukum sukanya bilang, kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan menghukum kamu begini-begini. Nah, itu identik kata yang dikeluarkan. Terus pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak. Kalau sebagai teman, lakukanlah untuk ibu ini. Bahasanya tuh beda. Sudah, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau si pemantau, kata-kata yang sering dikeluarkan, apa peraturannya di sekolah ini? Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, itu pemantau tuh. Apa konsekuensinya? Apa sanksinya kalau sudah melakukan itu? Apa yang telah kamu lakukan dan terjadi sekarang? Itu pemantau. Nah, kalau manajer, nah ini lebih banyak lagi pertanyaannya. Kalau si manajer, apa yang kita yakini saat ini? Apa yang kamu yakini hal tersebut? Terus kalau kamu memperbaikinya, kira-kira akan menggambarkan seperti apa gitu? Lebih mendalam jika seorang manajer itu. Dan ketika 5 posisi kontrol ini dilakukan, hasilnya itu kan beda-beda. Kalau si penghukum, dia melakukan hukuman, dengan dia menghardik dan seterusnya, maka akan membentuk karakter siswa yang pemberontak, dendam sama gurunya, terus menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, nah dia akan menyangkal, menyembunyikan sesuatu, jadinya bohong. Kalau sebagai teman, jadinya akan tergantung terus sama gurunya, akan sembunyi di belakang kita. Nah, sedangkan kalau jadi pemantau, nah dia menyesuaikan kalau dia ngasih. Jadi kalau misalkan kita nggak ngawasin, kalau kita nggak mantau anak-anak, ya udah lupa, kembali lagi ke hakikatnya yang awal, karena kan tidak kita pantau, tidak kita tuntun. Nah, sedangkan kalau sebagai manajer, artinya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan anak tersebut sehingga wataknya atau sifatnya itu akan berubah dan terbentuk karakter baru yang menjadi lebih baik.
posisi manajer ini lebih kepada berusaha untuk menyadarkan anaknya pakai motivasi internal gitu kalau manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, idealnya kita sebagai seorang guru itu harus menjadi manajer. Nah, mungkin kita masih susah ya untuk melakukan jadi manajer yang baik itu seperti apa. Seringkali kita antara jadi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau. Pasti yang sering dilakukan itu teman dan pemantau ini. Nah, untuk menjadi manajer itu memang harus butuh latihan dan olah batin juga kita ya. Nah, semoga kita semua bisa menerapkan dan menjadi posisi sebagai manajer ke depannya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi, restitusi ini ibaratnya adalah sebuah alat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada anak agar dia punya itu tadi motivasi internal. Nah, kemudian bisa melakukan disiplin positif yang baik dan tentunya membantu kita ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, dengan alat namanya restitusi. Jadi, restitusi sendiri itu diibaratkan sebagai segitiga karena ada 3 tahap untuk melakukan restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas dari si anak itu. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kayak gimana? Misal, ada anak terlambat datang ke sekolah. Nah, kita bisa menstabilkan identitas dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bukan pertanyaan, pernyataan. Misal, oke, nah, ibu itu ya juga pernah buat salah. Ibu itu juga waktu sekolah pernah terlambat. Atau mungkin ibu di waktu sekolah juga pernah nggak mengerjakan tugas. Nah, itu adalah menstabilkan identitas bahwa kita sebagai manusia ketika melakukan sebuah kesalahan itu adalah wujud bahwa kita beneran manusia, karena manusia juga pernah berbuat salah, tidak sempurna gitu. Jadi anak itu tidak merasa, aduh aku gagal, aduh aku nggak bisa ini. Hanya karena sebuah kesalahan yang dia perbuat. Terus, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Atau kalau sudah anak itu merasa nggak bisa bu, nggak bisa masalah ini, nggak bisa aku pecahkan. Ini terlalu berat buat aku hadapi. Nah, kita bisa mengucapkan kata-kata kita bisa menyelesaikan masalah ini. Karena memang restitusi ini adalah alat yang kita gunakan untuk membantu anak kita menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi kita ngajak anak untuk cari solusi. Jadi nanti pada prakteknya anak sendiri yang akan menemukan solusinya. Oh iya, aku harus gimana. Tapi yang pertama kita lakukan, kita tenangkan dulu anak itu, kita stabilkan dulu identitasnya, atau bahwa melakukan sesuatu itu it's okay gitu. Nah, dengan kata-katanya juga, ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini biasanya dipakai kalau ada anak berantem. Ini ibu yang salah, dia duluan yang pukul aku, dia dulu yang nolong aku. Nah, biasanya gitu ya anak-anak. Nah, ketika kita menghadapi situasi itu, kita dudukkan mereka, lalu kita bilang, ibu gak mau tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Yang ibu inginkan adalah kita sama-sama menyelesaikan masalah ini, cari solusi dari permasalahan kami berantem ini. Nah, seperti itu. Karena kita bukan hakim yang untuk menghukum siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini kita untuk menghindari anak-anak yang suka menyalahkan diri sendiri sampai depresi gitu ya. Next. Lalu tahap yang kedua, kalau anak ini sudah emosinya sudah stabil, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku manusia itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser. Nah, ini stimulus respon menjadi proaktif ya. Maksudnya itu gini,
di validasi tindakan yang salah ini kita mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi jangan sampai anak-anak itu merasa aku nggak bisa nih, udahlah kalau aku nih sering dimarahin dulu, aku sering nggak mengerjakan tugas, udahlah pasti aku nanti jadi orang nggak sukses, masa depanku suram. Nah jangan sampai anak-anak kita merasakan hal seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku, nah ini ya yang tadi itu ya, jadi kata-kata yang bisa dilontarkan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi jangan, kenapa kamu gini? Nah, kita harus tanya dulu, oke, kamu misalkan kayak Tommy tadi ya, Tommy kamu sering minta paksa makanan temanmu, ditanya, kamu pasti melakukan ini ada alasannya, kenapa? Nah itu mau validasi tindakan dia bahwa ya memang kamu salah gitu, tanpa harus menunjukkan bahwa ya, kamu gagal di hidup gitu. Terus apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Nah ini ya contoh-contohnya ya. Next. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi yang prinsip. Nah, kalau tadi kita udah ibaratnya di depan itu kita udah ngasih motivasi, oke, salah itu nggak apa-apa, ya tapi jangan diulangi gitu kan ya. Nah, kira-kira dia berbuat salah itu karena apa? Alasannya apa? Lalu kita tanyakan di menanyakan keyakinan ini, apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan norma atau kaidah, sesuai dengan peraturan atau tidak? Kalau dia jawab, ya karena orang bikin salah itu pasti nggak sesuai aturan ya, nggak sesuai dengan norma ya. Nah, berarti kan ada hal yang dia langgar. Nah, dengan menanyakan keyakinan, kita menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan itu salah. Oke, kalau kamu salah, keyakinan apa yang kamu langgar? Kamu tidak memenuhi peraturan atau keyakinan apa? Nah, kemudian yang benar tuh kayak apa sih? Nah, dengan kita membalikkan pertanyaan, kalau kamu tuh tahu kamu salah, maka yang benar harusnya kayak apa? Misal, oh iya Bu, saya nggak boleh datang terlambat lagi. Atau dalam kasus Tommy, oh ya Bu, saya tidak boleh meminta dengan paksa. Kalau meminta harus atas izin teman saya. Nah, kalau sudah tahu kondisi ideal yang benar itu seperti apa, lalu kita lontarkan lagi pertanyaan. Nah, untuk melakukan hal yang betul itu tadi, apa yang harus kamu lakukan? Nah, dari situ kita secara tidak langsung menuntun anak-anak agar dia punya memecahkan permasalahannya. Bukan kita yang ngasih solusi, tapi anak itu yang bisa berpikir dengan kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, sudah selesai. Itu tadi adalah ke-6 materi tentang budaya positif. Nah, dari ke-6 materi tersebut ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang belum jelas? Silakan. Atau mungkin mau ada yang curhat, muridnya dulu begini, begitu, kira-kira seperti apa? Boleh sekali kita bantu untuk memecahkan permasalahan tersebut. Silakan. Kita mau jujur ya menerapkan 6 tadi, satu anak aja bisa panjang prosesnya ya. Apalagi dalam kelas itu kadang-kadang yang bermasalah bukan yang satu, bisa juga 3 dan seterusnya. Jadi bagaimana jalan pintas? Kalau kita mau ini kan ibaratnya ini kita benar-benar dari sekolah loh, sekolah dari trainer segala macam lengkap udah manajernya udah. Jadi dengan waktu kita yang lebih terbatas, kita juga ingin merdeka juga kan, bukan hanya anak yang belajar, tapi guru juga merdeka dalam mengajarnya. Itu bagaimana nih Kak? Kalau kasusnya anaknya banyak gitu ya yang bermasalah, 3 aja udah bikin pusing loh itu. Betul sekali ya. Jadi pertanyaannya saya ulang kembali ya, ulang. Jadi bagaimana cara kita menerapkan ke-6 materi ini kalau kita menghadapi situasi anak-anak di kelas kita
apalagi kita punya anak tuh banyak sekali. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Nah, baik, teman-teman adakah yang mau membantu menjawab, mungkin membantu berpendapat? Sebelum nanti saya akan bantu menjawab. Silahkan. Yang punya anak ya. Itu buku namanya. Boleh. Khusus calon guru pemberasa. Ya, Aku bukan ada Mariana nggak gitu. selesai. Ya kalau dari saya ya Bu Bulan ya. Nah, sebenarnya yang kami berikan ini itu ibaratnya adalah senjata, seperti yang saya bilang. Kan setiap anak itu unik dengan karakternya masing-masing begitu ya. Dan juga tidak mungkin kita, misalkan saya wali kelas 7B, siswa saya tuh ada 33 anak. Kemudian akan saya lakukan restitusi ke 33 anak. Nah, tentu tidak seperti itu. Hanya ketika menemukan sebuah kasus spesial nih kayak gini, maka kita baru melakukan restitusi. Sebetulnya restitusi ini bukan satu-satunya cara. Ada banyak sekali, mungkin nanti di kesempatan lainnya ada namanya coaching. Nah, nanti mungkin di kesempatan lainnya kita akan membahas itu bagaimana cara melakukan coaching. Jadi ini senjata yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang siswa hadapi. Nah, dengan melakukan restitusi, dengan mengenal motivasi yang ada pada diri manusia, kemudian kita tahu bahwa ada kesepakatan keyakinan kelas yang harus dianut. Ternyata anak ini melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka kita harus kenal dulu namanya motivasi dan goalsnya, bahwa dia harus melakukan namanya disiplin positif. Nah, agar beriringan disiplin positif itu karena internal, maka untuk menumbuhkan motivasi internalnya, kita melakukan restitusi dengan mengajak siswa berdialog. Sebenarnya restitusi ini adalah dialog yang dilakukan antara guru dan siswa untuk menuntut siswanya menemukan solusi dari permasalahannya. Diharapkan dengan kita melakukan pembiasaan restitusi ini, ke depannya anak-anak itu akan terbuka pikirannya, bisa memecahkan masalahnya sendiri dengan flashback ke dirinya sendiri, berkaca kepada dirinya sendiri. Oh iya, apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan keyakinan. Kalau karena siswa itu ada di sekolah, maka keyakinan yang ada di sekolah atau di kelas. Nah, diharapkan ketika nanti dia ada di masyarakat, dia tahu keyakinan apa yang ada di masyarakat, norma apa yang ada di masyarakat. Saat dia melanggar, dia bisa bercermin pada dirinya. Oh ya, aku tidak sesuai dengan norma yang ada di lingkunganku. Karena apa? Apa alasan aku melakukan itu? Nah, ketika dia tahu apa alasan dia melakukan itu, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang seharusnya? Oh tidak. Jadi yang seharusnya yang benar tuh kayak apa sih? Nah, kalau dia tahu apa yang benar tuh kayak gimana, maka secara pikirannya dia akan berpikir untuk melakukan hal yang benar itu gimana solusinya. Jadi bukan lagi anak itu terpaku pada larangan-larangan, bukan, tapi pada nilai-nilai positif yang harus dia lakukan, gitu. Baik, gimana pula, sudah cukup? Cukup ya. Nah, teman-teman yang lain, ya silakan Bu Susi. Mau curhat juga boleh Bapak Ibu? Silakan ya. Curhat Mama. Bapak Ibu tahu ya, di kelas saya terutama itu ada anak yang spesial dari saya. Bapak Ibu juga tahu semuanya, anaknya yang unik. Jadi selama ini saya merasa mungkin saya belum menjadi manajer yang baik ya di kelas. Jadi saya selama ini masih sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya. Terus terang saya sebagai penghukum dan menindak dia selalu merasa dia yang salah gitu. Bagaimana kira-kira solusinya kalau ada anak yang seperti itu, yaitu namanya Muhammad Mirza ya, jadi dia mesin deh pokoknya. Jadi dia selalu Gimana deskripsi anaknya? Maksudnya sikapnya apa yang membuat ibu mesti menghukum dia itu? ya, dia kalau waktu pembelajaran dia sering tidur, lalu dia kalau ada jam-jam
kelas, waktu jam pelajaran, lalu ada juga dia tidak rajin absen, ya dia melakukan hal-hal yang menurut kita memang itu tidak melakukan tindakan yang positif sebenarnya. Nah ini mungkin bagaimana solusinya, karena memang terus terang saya belum sebagai manajer yang baik itu. Terima kasih. Ya, dan makasih curhatannya Bu Susi. Ayo, mari teman-teman kita bantu Bu Susi untuk memecahkan anak spesialnya nih, permasalahan spesialnya. Kira-kira apa dulu nih yang harus ya, silakan Bu Puji. Yang pertama pasti kita doakan. Ya, kita doakan. Itu yang paling utama ya. Iya, kita doakan. Ya, betul. Ya, betul sekali tadi harus kita ajak curhat dulu, ajak diskusi, berdialog. Ya, pakai restitusi itu tadi ya Bu ya. Misalkan dia melakukan tindakan yang salah gitu. Nah, mungkin bisa dia bilang, kenapa Mirza? Kamu kok sering tidur terus di sekolah? Ibu ini yang ngantukan gitu. Tapi kalau waktunya belajar ya harus berusaha untuk konsentrasi. Nggak setiap pelajaran dari pagi sampai sore tidur aja gitu ya. Nah, mungkin dengan validasi dulu tindakan tadi. Terus habis itu kamu sadar nggak kalau tindakanmu itu salah? Dengan kamu tidur, artinya kamu tidak menghargai bapak ibu guru yang mengajar di kelas. Nah, mungkin dipahamkan dulu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Tentu sebetulnya keyakinan kelas dan sekolah itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya, pasti. Nah, jadi mungkin anak itu kadang berbuat salah karena dia nggak sadar kalau itu salah. Contohnya lagi kayak anak suka bully. Kadang anak-anak tuh nggak sadar apa yang dia lontarkan, panggil-panggil nama bapak itu kan bagian dari pembulian verbal. Nah, kita harus menyadarkan anak-anak dulu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan yang kita anut gitu. Nah, baru nanti ditanyain alasannya itu kenapa. Kamu melakukan itu pasti kamu punya alasan. Kamu sering tidur di kelas itu pasti kamu punya alasan. Kamu mucil itu pasti punya alasan gitu. Alasannya kenapa? Nah, nanti dari jawaban si anak kita bisa menganalisis, oh ini bagian mana yang belum terpenuhi. Kalau misalkan kita masih belum nemu solusinya, masih ngambang nih, nah bisa kita ajak ngobrol juga orang tuanya. Kita cari tahu bagaimana kondisi anak itu di rumah. Mungkin saja kan kalau butuh kasih sayang kan kita nggak tahu ya anak ini seberapa penuh sudah tangki cintanya yang terpenuhi gitu. Mungkin saja di sekolah dengan dia berbuat itu, nah dia dapat perhatian dari teman-temannya. Karena kalau di rumah dia suka dicuekin, atau mungkin nggak ada teman kalau di rumah. Nah, bisa dicari tahu. Dengan seperti itu, kalau udah tahu alasannya dan kita tahu kebutuhan mana yang belum terpenuhi, nanti kita akan menemukan solusinya sendiri. Tentu dengan alasan-alasan itu beda. Ya kalau bertahan hidup, mungkin kita bisa kasih bantuan dari infak misalkan. Nah, kalau misalkan anaknya itu kurang kasih sayang, berarti kita harus menjadi sosok ibu bagi anak ini ketika di sekolah. Karena mungkin dia mungkin dia tidak punya ibu atau ibunya itu jauh, berarti kita harus menempatkan posisi kita sebagai ibunya dia ketika di sekolah dengan memberikan petua. Nah, biasanya kalau kata-kata ibu ketika anak ini butuh kasih sayang dari ibu, apa yang dilontarkan seorang ibu dengan nada yang lembut, dengan nada yang penuh kasih sayang, dia tuh pasti nurut karena dia merasa dicintai sama kita sebagai ibunya gitu. Nah, iya. Kalau ternyata kebutuhan akan kekuasaan, nah berarti dia suruh jadi ketua kelas Bu. Ya, jadi dia punya merasa tanggung jawab seperti itu. Nah, kalau yang sudah kebebasan ini, nah kebebasan mungkin dia itu nggak mau ikut aturan karena dia punya, dia ingin membuat aturan untuk dirinya sendiri. Nah, itu juga harus dikonselingkan. Oke, kalau kamu nggak mau menaati aturan ini, kira-kira apa yang kamu inginkan?
Mungkin saja dia selama ini misalkan di rumah dikekang sama orang tuanya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ketika keluar dari rumah, dia merasa merdeka, merasa sebebas-bebasnya. Ketika ada aturan apapun terabas gitu. Nah, bisa kita konselingkan kepada orang tuanya apa yang dilakukan anaknya. Mungkin Bu, Pak, agak dilonggarkan lah dikit Pak. Kasih dia kebebasan, kasih dia kepercayaan gitu. Nah, kalau yang kesenangan, kalau kesenangan nih artinya kan dengan dia tidur dia punya kesenangan tersendiri gitu. Nah, itu kita harus pahamkan tentang adanya peraturan yang harus dilakukan. Boleh tidur tapi jamnya dari misalkan oke, kalau kamu jam pelajaran ngantuk, lihat dulu Bapak Ibu guru ngasih tugas atau enggak. Kalau kamu mau tidur, kerjakan tugasnya dulu, selesaikan tugasnya dulu, izin Pak Bu, kepalaku sakit mau tidur. Oke, seperti itu. Jadi harus dianalisis dulu apa kebutuhan yang belum terpenuhi gitu. Ada yang mau nanya lagi? Iya, silakan Bu Enda. Iya, silakan Bu Enda, curhat apa lagi Bu Enda? Tersakiti dan tertekan gitu ya Bu. Iya. Oke, baik. Sepertinya saya tahu ini siapa ini sasaran yang dimaksud ya. Karena memang kita menghadapi, kita punya siswa yang unik ya, yang ibaratnya kayak putri malu, disentuh sedikit gitu kan, langsung begitu kan ya. Nah, ini memang kita jadi guru dituntut juga jadi psikolog secara tidak langsung. Nah, bukan hanya sebatas mentransfer ilmu, tapi kita juga harus memahami kepribadian setiap anak. Dan karena kita punya siswa yang spesial, yang susah untuk berbicara, kalau dia berbicara dan sedikit diberi dorongan, dia akan mewek ya, nanti kayak gitu ya. Nah, mungkin yang pertama bisa dilakukan, kita tanya dulu kepada orang tua, wali, atau lingkungan sekitarnya di rumah. Karena saya rasa kebiasaan itu berangkat dari rumah. Ya, bukan ketika dia jadi anak masuk ke sekolah kita jadi anak SMP 2 terus tiba-tiba pribadinya seperti itu, tidak kan. Nah, itu artinya ada sebuah kondisi psikologis, sebuah keadaan yang mungkin kita tidak pernah tahu. Pasti dia punya latar belakang behind story gitu ya. Nah, kita tanyakan mungkin ke orang tuanya. Kalau nggak bisa tanya ke anaknya, kita tanya ke orang tuanya. Mungkin tanya, Bapak, Ibu, permisi saya mau tanya, anak ini kalau di rumah gimana kebiasaannya, misalkan kayak gitu. Mungkin bagaimana kedekatan orang tua dengan anak. Mungkin ditanya, anak ini kalau di rumah dekatnya tuh sama siapa, kalau bukan sama orang tuanya. Nah, setiap anak tuh kadang punya kunciannya masing-masing gitu ya. Anak ini akan mendengarkan kata-kata dari siapa. Nah, kita tanya dari pendekatan pelan-pelan gitu. Sebenarnya kalau perlu juga didampingi psikolog ya kayaknya ya. Nah, siapa tahu bisa jadi anak itu sebenarnya punya kebutuhan khusus tentang psikologi. Secara akademis dia baik ya, bagus kan Bapak Ibu ya, pelajarannya ya dia bagus, cuman dia sering merasa tertekan gitu. Nah, mungkin adanya kerjasama antara kita orang tua di sekolah dan orang tua di rumah dan support system yang ada di lingkungannya setiap hari itu akan bisa membuka hatinya, membuka pikirannya untuk sedikit punya keberanian. Karena kayaknya anak itu punya sebuah trauma kayaknya itu. Dan kalau sudah trauma seperti itu tidak bisa diselesaikan hanya sehari 2 hari. Pasti butuh penanganan khusus dan harus ada support dari segala bidang, mau itu dari rumah, sekolah, dan juga dari teman-temannya. Yang pasti kita harus tahu dulu akarnya. Kalau bisa kita tahu apa penyebabnya kok tiba-tiba
saya ya, wajib tahu akan hal itu sehingga kita tidak akan menyinggung atau melakukan traumanya itu, untuk memperburuk traumanya itu. Gitu. Karena sedikit berbagi juga, saya punya teman di salah satu sekolah SD, dia punya siswa laki-laki, tiba-tiba tangannya itu suka dimasuk-masukkan lubang gitu, suka digesek-gesekkan ke lubang gitu, kayak gitu. Nanti suka megang, mohon maaf, alat vital lemahnya, kalau ada lubang sedikit apa, tangannya dimasukkan, keluar masuk lagi. Iya, laki-laki. Nah, ketika mendapatkan hal itu, mungkin kalau orang lain itu kan biasa, namanya anak kecil. Nah, tapi karena kita sebagai seorang guru yang melihat perilaku kok mengarahnya ini tidak baik, nah itu bisa melakukan restitusi ini. Kalau anaknya ditanya, nggak apa-apa bu, senang aja. Nah, kita bisa tanyakan ke orang tuanya, mungkin dia punya trauma masa lalu, kok bisa sampai ngerti hal seperti itu ya kan. Nah, ketika kita tahu mungkin dia di masa lalu pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, nah bagaimana cara kita agar traumanya itu menjadi hilang dan berkurang, dan kebiasaan-kebiasaan buruk pasti dia akan berfantasi terus yang tidak baik kan. Nah, itu untuk mengikis itu biar jadi hilang, biar dia tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Jadi memang harus dicari sampai akarnya, memang harus sabar. Nah, tidak bisa, kadang tidak bisa diselesaikan dalam 1 hari atau 2 hari. Ya, wah, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang di acara pada siang hari ini. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya siang ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Semoga apa yang saya sampaikan siang ini berguna dan bermanfaat dan bisa menjadikan anak-anak kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik, dan kita juga menjadi pemimpin pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.